Halo teman-teman semuanya, hari ini aku share resep bolen jualanku. Rasanya enak banget, nanti teman-teman wajib coba ya. Pisangnya aku pakai pisang raja yang tua dan sudah sangat matang, jadi rasanya manis, aromanya harum. Oke teman-teman, ikuti terus cara pembuatannya ya. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 80 ml air, tambahkan 2 sendok makan gula pasir atau sekitar 25 gram. Tambahkan 1 sendok teh garam. Tambahkan ini perisa vanili, pakai 1 sendok teh saja. Setelah itu diaduk sampai gulanya larut, lalu sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah yang agak besar karena kita mau mencampur-campur. 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 60 gram margarin. Lalu tambahkan 40 gram BOS. Lalu ini dicampur sampai rata. Mencampurnya pakai ujung-ujung jari ya, ngambang saja, nggak usah terlalu bertenaga. Nanti sampai bergerindil kecil-kecil sampai seperti ini. Lalu masukkan air gula yang tadi sudah kita bikin. Selanjutnya dicampur sampai rata, sampai kalis, sampai adonannya menyatu, nggak nempel di wadahnya jadi bersih dan nggak nempel di tangan kita, sampai seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini mau saya masukkan ke plastik, diamkan dulu selama 20-30 menit, boleh didiamkan di suhu ruang, boleh juga dimasukkan ke kulkas. Oh ya, yang ini namanya adonan A. Selanjutnya kita mau bikin yang adonan B. 115 gram tepung terigu masukkan ke wadah, tambahkan 40 gram margarin, 30 gram BOS, lalu dicampur sampai merata. Kalau sudah seperti ini masukkan ke plastik semuanya. Sepertinya adonannya masih berantakan, tapi ini nanti dimasukkan plastik lalu dibentuk, dipenyet-penyet sampai rapi. Nah kalau sudah rapi, sudah seperti ini juga mau didiamkan dulu. Yang ini harus didiamkan di kulkas selama 15 menit ya. Tujuannya supaya kokoh dan ngeset. Nah ini adonannya sudah diistirahatkan, keluarkan dari plastik. Untuk adonan A-nya dibulatkan, diuleni sebentar lalu dibulatkan seperti ini sampai rapi. Untuk bagian penguncinya, bagian yang tidak rapi, letakkan di atas, tempatkan di alas kerja, letakkan di atas, lalu digilas dari tengah ke arah atas, ke bawah, ke samping kanan, samping kiri, sampai adonannya melebar kira-kira selebar 2 telapak tangan. Kalau sudah cukup lebar, sudah rapi, keluarkan adonan B dari plastik, letakkan di tengah-tengah adonan A. Tipiskan sisi atas, bawah, kanan kirinya supaya agak lebar sehingga bisa menutup adonan B dengan rapat, bisa saling menumpang sehingga adonan B-nya tidak bocor ketika digilas. Ya seperti ini, yang bawah bawa ke tengah terus ditutup adonan A. Kalau sudah ini diistirahatkan lagi, tutup pakai plastik. Oke, ini sudah diistirahatkan. Selanjutnya ini mau ditipiskan. Sekarang memipihkannya harus lebih hati-hati karena sudah ada adonan B di dalamnya. Caranya ditekan-tekan dulu seperti ini, dibikin jalannya, lalu dipipihkan dari tengah ke bagian bawah, ke atas, ke sisi kanan, kiri, sampai adonannya sedikit demi sedikit melebar. Kalau aku proses bagian paling menyenangkan dari proses pembuatan bolen adalah menipiskannya ini, memipihkannya ini. Rasanya asik, menyenangkan, bikin seneng. Oke, ini sudah mulai melebar, kira-kira ukurannya sudah 20 x 20 cm. Selanjutnya ini mau ditutup bagian kiri, dibawa ke tengah, lalu ditutup bagian kanan. Selanjutnya digilas lagi, dipipihkan lagi supaya memanjang. Kalau sudah cukup panjang, kira-kira sepanjang 30-35 cm, tutup bagian atas dibawa ke tengah, lalu bagian bawahnya ditutup ke tengah.
Ini diistirahatkan dulu kira-kira 30-40 menit. Agak lama karena lipatannya lumayan tebal. Oke, sudah diistirahatkan. Mau ditipiskan lagi, ditekan-tekan, bikin jalannya dulu. Lalu digilas dari tengah ke bawah, ke atas, ke samping kanan, kiri. Sedikit-sedikit saja, pelan-pelan. Usahakan bentuknya kotak atau persegi panjang. Kalau sudah cukup lebar dan ketebalannya sudah sama, kira-kira ini ketebalannya 2 mm ya, kita buat garis tipis-tipis. Rapikan sisi-sisinya pakai scraper atau penggaris. Nah, ini dibuat garis tipis-tipis dulu. Yang 20 cm itu yang bagian bawah dibagi 4, yang panjang yang 25 cm itu dibagi 5. Kalau ukurannya sudah fix, kelihatannya sudah sama lebar kotak-kotaknya, lalu dipotong-potong. Lapisannya kelihatan seperti ini ya. Berat doughnya masing-masing sekitar 30-33 gram. Kalau ragu-ragu ada dough yang terlalu besar dan ada yang terlalu kecil, bisa dipastikan dengan ditimbang. Aku biasanya kalau untuk jualan juga seperti itu. Nah, ini beratnya 39 gram, terlalu besar kan? Ini aku potong jadi 32 gram. Potongan yang kecil itu nanti ditambahkan ke dough yang ukurannya kurang dari 30 gram. Nah, pakai cara ini itu menurutku jauh lebih praktis daripada dibulatkan satu-satu, ditimbang satu-satu. Yang berat doughnya 31, 32 sampai 33 itu kita biarkan saja, itu sudah cukup ya. Sekarang doughnya sudah siap, kejunya sudah dipotong-potong, pisangnya sudah dikupas. Loyangnya dioles margarin. Doughnya ditipiskan, caranya sama dari tengah ke sisi kanan, kiri, atas, bawah, sampai lebar, sampai tipis. Taruh pisangnya satu buah, aku bagi dua, dibelah memanjang, dibelah vertikal, jangan sampai putus. Karena ukuran pisangnya agak kecil, jadi ini aku tambah seperempatnya di samping-sampingnya. Ditambah coklat filling di belahan pisangnya tadi ya. Dan tambahkan keju di atasnya. Sisi kanan kiri, atas bawahnya usahakan tipis ya. Nah, terus ditutup saling menumpuk, gampang kok ya. Kalau sudah, susun di loyang. Bolen itu kalau menurutku tingkat kegagalannya kecil, asal adonannya cukup restingnya. Kalau soal isiannya mau pakai pisang apa, mau pakai coklat atau keju yang merek apa, itu menyesuaikan tergantung selera ya. Ini menggilasnya aku tutup plastik karena rolling pinku kalau sudah lama buat gilas gitu agak lengket, adonannya ngelupas. Kalau ditutup plastik aman, tetap licin. Serius, ini enak banget bolennya, nanti teman-teman coba ya. Aku dulu awalnya bikin bolen itu untuk dimakan sendiri, untuk cemilan di rumah. Kalau nggak habis kan akhirnya kita ngasih orang. Lalu mulai banyak yang tahu, beberapa memuji bolennya enak. Akhirnya tergodalah aku buat jualan bolen. Sampai sekarang alhamdulillah.
Kenapa sisi atas, bawah, kanan, kirinya ini harus tipis? Supaya bagian bawah bolennya itu nggak terlalu tebal ngedibel. Tapi yang bagian tengah jangan terlalu tipis menggilasnya supaya layernya terbentuk cantik. Sudah selesai ngisi bolennya, sekarang kita mau mengoles bagian atasnya. Olesannya itu 1 buah kuning telur ditambah 1 sendok teh minyak. Ini agak kebablasan ini minyaknya, ditambah 1 sendok teh susu cair, lalu dikocok, dicampur sampai rata. Minyaknya agak kebanyakan dikit, jadi ini agak keenceran, tapi nggak apa-apa. Kalau mau ditambah pewarna kuning telur nggak apa-apa, tambah sedikit saja, 1 tetes saja. Oleskan ke seluruh permukaan. Karena masih ada sisa, ini aku dobeli lagi olesannya. Harusnya kalau nggak keenceran, olesan untuk 1 kuning telur ini pas banget untuk untuk satu resep bolen seperti ini, untuk 20 buah bolen. Lalu kasih topping keju parut dan meses. Masukkan ke oven yang sudah dipanaskan, suhunya 180 derajat. Aku letakkan di rak paling bawah, dipanaskan selama 45 sampai 50 menit. Nah, ini sudah mateng. Ini tadi manggangnya 50 menit. Aromanya sadis. Enak pol. Masih panas, ini kita tunggu sampai dingin dulu. Saya coba ambil 1. Yang hitam-hitam ini nggak gosong ya, tapi itu karamel pisang, karena pisangnya kan mateng banget dan bikin rasanya itu makin enak. Oven tangkring itu biasanya bagian tengah dan bagian pinggirnya itu matangnya nggak sama, jadi yang pinggir itu lebih kering daripada yang di tengah. Ada yang bolong biasanya gini karena pisang yang terlalu matang, terlalu berair. Ini yang kayak gini nggak bisa diikutkan dijual, tapi jadi rebutan yang di rumah karena rasanya justru enak. Seenggak cantiknya bolen itu tetap enak rasanya. Aku coba 1 yang di tengah. Enak banget teman-teman, wajib coba. Layernya juga cantik. Yang paling menyenangkan ini sih, waktu icip-icip baru mateng masih anget, Masya Allah enak banget Bu. Selanjutnya ini aku mau kasih lihat jualanku. Boxnya seperti ini, pakai die cut. Aku alasi kertas roti. Terus ini aku kasih apa ya, ini kertas bungkus ini. Dan tara, seperti inilah penampakan bolen jualanku teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba, wajib coba loh ini karena bikinnya gampang banget dan rasanya enak. Makasih, sampai jumpa.